Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, kita memulai berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Husein Putra Atmaja. Haikal Pati. Hadir. Satria. Hadir. Indah. Juwita. Hadir. Rizda. Hadir semua ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, mejanya tolong dirapikan dulu ya. Kalau ada sampah, tolong dibuang. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulang pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Saya Bu. Iya. Kemarin kami belajar tentang mengenai makanan halal dan halal. Nah, ada yang masih ingat gak apa sih makanan halal, apa sih makanan haram, dan contohnya? Ya, baik. Ya, bagus. Yang lain? Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Contohnya adalah bangkai, anjing, babi, dan daging sapi. Iya, jadi makanan halal adalah makanan yang disyariatkan oleh Islam. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh rekan kita. Contohnya seperti ayam, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, sedangkan makanan haram adalah kebalikannya, yaitu yang tidak disyariatkan oleh Islam. Contohnya seperti bangkai, binatang bertaring, dan lain-lain ya. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang toharoh. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian toharoh dan dalil-dalilnya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh dan macam-macam mensucikan najis dan hadas. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagaimana cara mensucikan najis dan hadas. Baik, kalau kita mendengar kata toharoh, tentunya sudah tidak asing lagi, bukan? Ada apa sih sebenarnya itu toharoh? Ada yang tahu? Iya, baik. Toharoh adalah Yang lainnya? Ada yang tahu? Tidak ada? Oh. Jadi toharoh secara bahasa artinya bersuci atau bersih. Nah, sedangkan secara istilah adalah suatu kegiatan bersuci yang dari najis dan hadas yang dilakukan untuk sehingga dapat memperbolehkan kita dalam melakukan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi, kapan kita dianjurkan untuk bersuci? Ada yang tahu kapan waktunya? Iya, bagus. Jadi kita kalau ingin sholat atau melakukan ibadah lain, kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu. Suci dari badan, suci tempat, suci pakaian. Nah, bagaimana Bu kalau kita sedang dalam perjalanan jauh? Terus kita tuh gak ada temuin masjid, gak ada juga kita nemuin air. Apakah kita gak usah sholat Bu? Tidak, kita tetap sholat ya. Walaupun tidak ada air, tidak ada masjid, kita masih bisa menggunakan yang namanya tayamum.
Nah, tayamum itu adalah kegiatan bersuci yang menggunakan debu dan tanah. Baik ya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian kelompok. Di mana kalian akan dibagikan kartu secara acak ya. Kartu ini isinya ada yang soal, ada juga jawaban. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan kartu kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Bisa dipahami? Silakan kalian cari yang cocok dengan kartu kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Kemudian nanti masing-masing dari kelompok maju ke depan untuk membacakan kartunya. Sudah? Silakan kelompok pertama perwakilan maju ke depan. Perwakilan. Yang pertama adalah toharoh adalah segala sesuatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Orang itu bersih lagi mencucikan untuk membersihkan diri dari segala najis besar dan najis kecil. Ya, baik, bagus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Pertanyaannya, apa dalil toharoh? Jawabannya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan. Jadi sudah tahu ya, hukumnya taharah itu wajib. Silakan kelompok terakhir. Ya. Ini sebutkan macam-macam najis. Itu ada 3. Pertama, najis mughalladh atau najis yang berat. Yang kedua ada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Nah, yang ketiga ada najis mutawassithah yang sedang. Nah, untuk yang najis mukhafafah itu beberapa air kering, air kencing anak laki-laki, dan usia anak tersebut belum mencapai 2 tahun dan dia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu dari ibunya. Gitu. Dan untuk najis mughalladh yaitu disebabkan air liurnya anjing dan babi. Cara menyucikannya itu dengan benda atau barang yang terkena najis disiram air suci 7 kali, ya, air suci 7 kali yang diselingi oleh 1 kali oleh campuran tanah. Ya, begitu. Baik, sudah bisa dipahami ya? Jadi untuk materi kali ini tentang bersuci sudah mengerti belum? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kali ini? Oh, ya udah. Nah, ya udah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan penegasan tentang materi kali ini ya. Jadi, secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Secara istilah, toharoh menghilangkan hadas dan najis dan dari kotoran menggunakan air atau tanah yang bersih. Hadas adalah suatu keadaan atau kondisi di diri kita yang menyebabkan tidak sah kalau kita melakukan ibadah atau sholat. Jadi karena waktunya sudah habis, dicukupkan sekian ya untuk materi kali ini. Minggu depan kalian
Pelajari halaman 12 ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.